Sudahlah. Aqidatul awam katakan lain. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir nabi wa alin nabi barakatul Mustafa syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa bi'arrahimi da'imi al-insani falhamdulillahi al-qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awudhi summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi wa yasrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi bil idlaqi wa qa'imun ghani wa wahidu wa qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un lil basir wal mutakallimun lahu sifat sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kadamun istamar wa jahidun bi fadlihi wa adlihi tarbal li kulli mumkini aika fi'lihi arsala anbiya jawi batana bisidqi wa tablighi wal amana wa jahidun bi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin kafiya bil maradi ismatuhum kasairil malaika wajib wa batalul malaika wal mustahilu diatukul li wajibi fafas li khamsina bi wajibi tafsil khamsati wa yasrina lazim kulla mukallafi fahaqi wa tanim hum adamun idriyasun
Motil ka Ahmadul
wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'aqal liman biha qad istagal abyatuha maidum bi'adil jumali tarihu khali hayyu gurrin jumali samaituha aqidatal awami miwajibin fi fitini bitamami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa 'afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-adil alim adada kulli harfin katabu wa yaktabu abadal abidin wa dahradan radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi'azami fid dharain amin. Kita sambung lagi sambungan yang kemarin yaitu tentang sembahyang Jumat. Jadi syarat sah sembahyang Jumat, nah kan sudah kemarin. Jadi tata cara ibadahnya biasa rajin sebelum melaksanakan sembahyang Jumat itu biasanya tuh pakaian kan dibersihi, pakaian yang bagus, yang baik ya sebelum berangkat dan waktu ketika berangkat itu. Jadi kan itu kena mandi ya lah. Nah jadi mandi sunat toh. Nah jadi kan untuk laki-laki kalau bebinian bagus memang mandi kan hari Jumat tuh mandi Jumat dia kan sembahyang ini kan bisa itu. Jadi mbak sudah sembahyang Jumat itu sudah mandi itu kena. Jadi sebelum memasuki masjid itu kena. Jadi pak masuk sebelah kanannya lah membaca doa ketika masuk masjid. Nah ya lah. Mbak sudah masuk masjid itu kena sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah bila sempat misalnya khutbahnya mepet jangan tak. Nah jadi kan karena kan khutbah ini rukun. Nah ya Allah. Nah bila sudah. Jadi mbak sudah itu kena sembahyang kena ya Allah. Nah sembahyang 2 rakaat kena sembahyang Jumatnya ya Allah. Nah mbak sudah kena ajan ya Allah. Ajannya berapa kali? 2 kali ajan. Hari Jumat kan itu ajannya. Jadi kena sembahyang sunat itu ya lah. Nah sembahyang Jumat. Nah jadi mbak sudah hitung itu kena sembahyang Jumat mendengarkan khutbah. Nah bila sudah mendengarkan khutbah kena ya lah. Untung kena sembahyang lagi sembahyang nang paradoknya. Nah sembahyang Jumatnya. Nah itu kan tadi kok ya ini kan sembahyang Jumatnya. Mbak sudah untung kena. Nah ini kena wirid pulang ya lah. Nah wirid. Jadi kan wiridnya itu diantaranya kan tadi yaitu wiridnya membaca Fatihah 7 kali ya Allah Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali ya Allah. Itu sama-sama tuh. Nah, jangan mendengarkan imamnya aja baca. Nah, kita baca aja belinya bisa. Jangan mendengarkan di situ, baca aja juga ya Allah di situ. Karena bagus itu kan pintu rezeki di situ. Nah, jadi selama batis itu belum berubah lagi baca jam sampai itu kan bila sudah tuntung kan baca nang Fatihah 4 yang 77 itu. Nah, jadi kan dirubah batis itu. Nah, itu kan kelebihannya di situ. Karena kan ada fadilatnya tertentukan di situ. Nah, jadi pulang ini rukun khutbah pulang. Nah, kita sambung rukun khutbah yaitu 5 perkara. Yang pertama alhamdulillah. Nah sampai akhir ya Allah. Pada keduanya khutbah pertama dan kedua. Nah ya Allah ini rukun khutbah nih. Nah itu sebagai laki-laki kan di situ. Nah jadi khatib ya Allah khutbah enak di situ.
Nah, jadi kalau makmum itu kan mendengarkan aja. Nah, jadi mendengarkan, jangan pulai-pulai lontas tasbih kena, jangan bependeran atau model anu. Nah, itu sia-sia kena Jumatnya. Nah, di situ kan berjumat aja, tapi kan di situ pahalanya kada dapat. Nah, di situ. Nah, itu karena rukun khutbah yaitu membaca yang kedua selawat atas Nabi kita pada keduanya, yang ada di situ keduanya khutbah pertama dan kedua. Itu yang ketiga wasiat. Hati wasiat ini pesan memasani memadahi hubungan para jamaah ittaqullah, ya misalnya kan dengan takwa pada Allah keduanya, yaitu menyuruh berbuat taat, nah, dan meninggalkan maksiat seperti ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di situ. Nah, tuh imam tuh madahi. Nah, di situ kan nang mimpin khutbah nih maksudnya di situ kan. Keempat yaitu membaca ayat Quran pada salah satu dua khutbah. Nah, yang ada di situ. Jadi bacaan khususnya itu sunnah khatib ya kan. Tetapi yang aula pada khutbah yang pertama di situ kan pertama. Nah, yang kelima yaitu mendoakan bagi mukminin dan mukminat pada khutbah kedua, ya dalam doa ya. Nah, jadi angkat tangan di situ. Nah, Allahumma ghfirli mu'minin wal mu'minat, amin. Ya, jangan nyaring benar. Nah, sedang aja. Nah, yang di situ. Jadi ma'amin akan di situ. Karena kan antara ajan sebelum qomat itu kan mustajab doa di situ. Nah, jadi kan kita berdoa di situ karena kan waktu ngano Bilal ya kalau ada kalau baca doa Bilal yang sudah khatib duduk ya lah. Nah, berdoa di situ karena yang kada bisa bahasa itu kan apa? Bahasa kita di dalam kitab namanya ada salah hilaf para ubudiyah rasanya itu. Yang ada salah hilaf di situ ada keterangannya. Artinya kan boleh bahasa kita. Nah, di situ misalnya kan di situ. Nah, nang makmum nih kan mendengarkan di situ. Kalau meminta apa di situ karena kan antara kan ajan sebelum qomat jangannya. Nah, antara ajan lawan qomat itu kan di antara itu mustajab doa di situ kan. Nah, jadi meminta di situ kan. Nah, di situ. Nah, syarat khutbah yaitu 10 perkara. Nah, jadi orang khutbah nih naik di atas mimbar nih. Nah, khususnya kan suci daripada 2 hadas ya kala. Nah, jadi suci toh dalam keadaan berwudu. Nah, ya kala. Nah, bila kada wudu tuh, nah ya kala ini syaratnya. Nah, di situ. Itu yang kedua suci daripada najis pada pakaian. Misalnya kan pakaian itu harus bersih ya kala. Nah, di situ. Jadi bujur-bujur kan di situ pakaiannya. Nah, nang khutbah nah artinya kan itu badan pulang ya kala. Nah, jadi mandi tak. Nah, dan tempat ya kala. Nah, di situ. Nah, bagus ya kalau bersih di situ. Jadi kan biasa kan nang tukang khutbah ini kan waktunya nang datang tuh nang para berapa menit lagi ya kala datangnya anak khutbah. Kalau untuk jamaahnya song-songi bagus. Nah, yang ada di situ paling kadang biasa kalau jamaahnya beban makmum datang paling kadang ada nang jam 11 setengah 12, ada nang para bang datang ya kala di situ. Nah, masing-masing ya kala di situ. Ketiga menutup aurat. Nah, jadikan khutbah itu nang si khatib nih. Artinya kan di situ menutup aurat kok di situ. Karena kan ini nyaman belapin pakaiannya kala banyak aja sudah. Ada betah. Lain zaman dulu kan zaman para nabi para sahabat kan tapi ada pakaian tuh. Jadi ini kita ada banyak pakaian kala. Nah, ada mungkin kada pakaiannya kala. Keempat saat khutbah berdiri atas yang kuasa. Nah, ya kala orang khutbah itu berdiri. Nah, ya kala berdiri mengangkat tongkat kena tongkat ya kala. Nah, tongkat mengikuti tongkat kena mengikuti anu mimbar. Kadang-kadang sedikit kena setomat kena mengikuti sunnah hukumnya. Di situ kan nah ada kena di situ nah jadi kelak nah di situ. Nah, ini melakian ya kelak. Nah, jadi tongkat kena di situ. Nah, tongkat jangan kada tongkat setelah zaman Rasulullah itu kan apa? Nah, ya kelak. Di situ kan. Nah. Jadi dengan anu bilanya kau berdiri, bilanya kadang-kadang kau berdiri, kau apa bang? Artinya di situ. Ini artinya kan berdiri atas yang kuasa dan kawal. Nah, berdirikan di situ. Nah, betulnya tuh. Kelima syarat khutbah berduduk antara 2 khutbah sekadar tumaknina sembahyang. Ya kalau. Nah, jadi duduk kena setempat ya kalau duduk. Nah, anunya nih khatibnya duduk setempat ya kalau. Jangan berdirian aja. Nah, karena mau juga. Jadi kan sebelum anu itu duduk itu mengucapkan surban ya kalau sebelum tampil modelnya kan di situ. Nah, jadi kan di situ. Nah, jadi kan bilanya pakai buku yang lah bilanya apa aja bisa jawab ya lah anunya tuh isiannya tuh tausiahnya itu.
Keenam, syarat khutbah berturut-turut antara dua khutbah yang ada di situ. Nah, yang berturut-turut jangan potong model ada jeda. Nah, jangan terus toh. Karena kan waktu khutbah ini sekitar 15 menit. Nah, jangan sampai setengah jam. Nah, jangan kesian jamaah menghadangi di situ. Ketujuh, berturut-turut antaranya dan sembahyang. Jadi kan antara dua khutbah tadi kan berturut-turut dan sembahyang kan di situ. Artinya kan jaraknya jangan lawas benar. Kalau lawas khutbahnya pada sembahyang tak salah tuh. Khutbahnya tuh sedang jangan lawas benar. Kada boleh tuh. Nah, melimpati. Jadi harus harus tahu juga khutbah ini. Jangan teman-teman jadi khutbah. Nah, lawas benar 20 menit, 30 menit misalnya. Orang sembahyang setumatannya. Nah, mau itu. Jadi khutbah ini dilihat sekon juga. Artinya kan beberapa menit gak sedang tuh aturan Nabi Tuhan. Nah, dari itu bilang kadafan syarat khutbah segala rukunnya dengan bahasa Arab. Nah, ya kalau khutbah tuh bahasa Arab. Bilanya kada bahasa Arab tuh bahasa kita misalnya kan ya ada pertama bahasa Arab ya lah, ada kena bahasa Indonesia. Nah, bahasa kita. Nah, di situ. Tapi itu khutbahnya 2 kali tuh artinya tuh bahasanya tuh 2 kali. Nah, jangan sekali aja. Artinya kan diulang 2 kali. Nah, syaratnya itu. Nah, diulang toh segala rukun bahasanya tadi. Nang bahasa nang lain pada bahasa Arab nih. Kalau bahasa Arabnya sekali aja, nah di situ. Nah, kalau bahasa ini kan bahasa Indonesia misalnya 2 kali ulang toh, nah gitu aturannya. Nah, sebenarnya aktualnya bahasa Arab juga bang, tapi ngaran orang kampung ini lah, ada tapi tahu, ada tapi mengerti ya kalau. Jadi diterjemahkan, nah di situ supaya mengerti. Ya kalau misalnya itu, artinya kan misalnya kan contohnya hukumannya nih, innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah artinya kan di situ. Ya kalau misalnya kan, nah itu modelnya. Nah di situ bilanya orang daerah Arab itu bahasa Arab wajib. Nah kalau daerah kita nih kan orang kada paham kan apa aja isi kandungannya kadang-kadang kadang ngerti. Orang-orang maju yang ngerti ya kalau makmumnya artinya memang bahasanya toh. Kebanyakan kalau kita ini kan orang awam nih perlu juga terjemah tuh supaya paham mengerti isi kandungan khutbah isinya itu. Nah ini disitu kan. Nah, ke-9 syarat khutbah didengari oleh 40 orang. Nah ya kalau itu nang orangnya nang sedikit, artinya sekitar 40-an misalnya kan mempas atau lebih berapa orang kan. Kalau kita ini kan di kampung banyak kelebihannya kalau sudah berapa ratusan juga kali ya. Udah kita ini padat kan penduduknya di situ kan. Nah, yang ke-10 syarat khutbah. Nah, yang kan memimpin nih. Jatuhnya waktu zuhur. Ya kalau karena mau sebelum sampai waktunya kan mau bila misalnya kan sudah tengah hari karena mau. Nah, syarat khutbahnya nih artinya kan waktunya pas tengah hari. Nah di situ kan itu selesai Jumat. Kalau hari raya, nah kalau hari raya tuh batasnya kan sebelum tengah hari. Batasnya biasa kan ngajiin khutbah itu kita kebiasaan jam ada nang jam 7 ya kalau ada nang setengah 8 ya kalau di situ khutbah. Nah di situ. Nah ya artinya kan hari raya tuh sebenarnya waktunya sampai sebelum tengah hari. Sebenarnya waktu khutbah hari raya Idul Fitri lawan Adha. Nah di situ. Nah setahu kita kalau nang jam 7 jam 8 ambihai misalnya kan ya boleh aja. Artinya kan sampai jam 9 misalnya kalau sampai jam 7 jam 8 menggawi jam 9 jam 10 khutbah karena apa hari raya tuh boleh aja. Kebanyakan kita kan ada kebiasaan kan di kampung nih jam 7 jam 8 tuh pang iyalah. Nah di situ hari raya Yesus kan kalau hari Jumatnya khusus tertentu harinya jamnya tengah hari tadi di situ kan waktu zuhur. Ajar Jumat. Nah artinya kan ajar nih ada aral misalnya kan. Nah untuk jamaah nah setengahnya artinya kan hubungan jamaah ya kalau nang makmum nah artinya kan di situ. Nah pertama hujan yang membasahi pakaian nyala hujan. Nah di situ ya kalau hujan dari sunnah ya kalau tulak ya kalau oleh Jawa atau ya kan ada aral di situ kan tapi ini nyaman ya kalau ini mobil ada pakai mobil ya kalau atau kena pakai jas hujan pakai payung ya kalau ini nyaman sebenarnya untuk beribadah pian tinggal ada kemauan aja lagi. Nah sama menuntut ilmu agama nih ya kalau artinya kan di situ nyaman sudah dinyamani ya kalau duduk ya kalau ditarangi ya kalau mendengarkan ya kalau nah nyaman mana sudah ya kalau nah di situ. Nah yang kedua yaitu ajar Jumat jamaah bagi jamaah nih artinya kan di situ lumpur jalanan misalnya kan dicek mana jalannya. Nah di situ kan nah di situ
Ini nyaman aja kalau pakai sepatu bot jakalaan nyaman aja. Ini ada zaman bahari ngalih, zaman bahari hujan ngalih ya kalau tempat ibadah tapi ada biasa nang kayu-kayu nang bubuk aja digawilin runtuh hancur ya kalau ini soalnya dia rombing itu ya kalau ini kita ini nyaman artinya kan jadi tinggal kemauannya beribadah lagi datang ke masjid langgar kah ya kalau di situ anak-anak beribadah anak sembahyang berjamaah misalnya kan di situ ya kalau nah tinggal kemauan aja lagi artinya di situ kan sudah dinyamani di situ nah tinggalnya artinya di situ. Itu pula yang ketiga odor Jumat nah bagi buat jamaah nih bersengatan panas misalnya panas meneh bahwa ini pin nyaman banget lagi ya kalau zaman Nabi pin pelapah ke rumah ya kalau beribadah zaman Nabi ada kita nyaman begini atapnya mah bergampangan bagi pas angin lagi sampai mengantuk aja lagi kata ya Allah ngantuk aja artinya kan kenyamanan beribadah nyaman benar sudah ya kalau sound system adanya sudah nyaman ya kalau ada bahari ngalih kerja ini nyaman pian tinggal beribadah itu artinya kan di situ mengajak membawa kekawanan atau orang nyaman artinya kan hendak sistem ya kalau di situ nyaman benar ibadah membawa orang Nabi siapa membawa artinya kan kebaikan pahalanya sama Nabi kan itu kan luar biasa membawa kawan misalnya pada WA atau di WA kan di grup atau di secara disebarakan kah berpahala juga selama orang menggawi kebaikan di situ kan berpahala terus pian di situ untung di situ kan ini nyaman ibadah tinggal kemauan aja artinya kan di situ nyaman benar ini artinya kan di situ betul pulang ojor Jumat pulang bagi jamaah nih bersengatan dingin kalau panas nyaman aja kalau berpayung kalau disitu mendatangi nyaman di situ misalnya kan bersengatan dingin nih ya kan kedinginan pakai jaket ya kalau nyaman benar ini kita di situ betul pulang ojor Jumat bagi jamaah sakit yang mengotorati mendatangi Jumat misal sakit maneh ada kawa hubungan jamaah nih artinya makmum nih kalau kawan pokoknya kan sakit mana kalau bapak lagi itu kan keadaannya kan di situ boleh aja kada mendatangi Jumat ya kan di situ itu pulang ojor Jumat bagi jamaah artinya kan keenam tiada ada pakaian yang layak kepada Jumat artinya kan mendatangi Jumat maksudnya pakaian kada bisi ada bahari ngalih ya kalau ini pun nyaman pakaian bagi diganti sehari anak 5-10 kawa ya kalau pakaian untuk laki-laki Bono binian kan kawa kan juga bono ibadah ya kalau ada majelis ilmu ya kalau beribadah datang kan boleh apa kadang suku tinggi bisa pakaiannya kalau banyak pakaian impor ini Allah Taala kan di situ jadi kan di situ nyaman kita ini beribadah itu pulang ojor Jumat bagi jamaah yaitu yang ketujuh mahadiri orang sakit artinya kan di situ artinya kan orang ini karena kau kan artinya kan ditunggui bila kada ditunggu kesiannya di situ kan darurat di situ kan yaitu pulang yang ke-8 yaitu ojor Jumat bagi jamaah misalkan bersengatan mengantuk aneh biasa kan hanya keuyuhan begawi ya kalau kada begawi karena mungkin pasti rata-rata begawi ya kalau ngantuk benar ya kalau bisa aja ini nyaman mengopi kan dulu sebelum Jumat mengopi dulu nyaman ngopi ya kalau orang mesti kopi pulang aja gitu artinya ngopi ya karena di situ artinya kan atau bisa juga sebelum Jumat itu guring dulu setumat gurung kayu lulah kah lain kayu ulah lain artinya kayu lulah itu artinya kan bahasanya setumat guring ada pahalanya kan di situ setumat guring karena minta garakakan lawan kan keluarga di situ artinya kan di situ ini nyaman ya kan atau bisa dengan alarm ya kan bisa juga alarm di telinga guring setumat alarm kena bunyi nyaman ini di situ. Itu pulang ojor Jumat yang ke-9 bersengatan lapar dan dahaga. Misalnya kan lapar bawa makan dulu. Jangan kadang bawa makan beribadah. Misalnya kan sembahyang misalnya sembahyang 5 waktu kalau misalnya di rumah atau hendak ke majelis kayak misalnya atau kebaikan hadir makan dulu. Jangan gara-gara keganangan bila kada makan kena ya parat lah jaga selapar ya kata people cost mendengarkan tausiah atau tapi aja anak makan kelaparan ganang di dapur ya kalau itu artinya kan di situ jadi makan dulu hendak kemana aja pian misalnya kan hendak hendak bibar sembahyang berjamaah kah
Nah di situ ya kalau nah sembahyang tarawih kah makan dulu ya kalau yang kada makan di hari kada mau itu atau nang majelis atau yasinan kah makan dulu jadi sudah kenyang tuh kada apa bila kada makan kena apa aja harap makanan orang bilanya ada rezekinya alhamdulillah bila kada ada bah lapar dua kali ya intinya di situ ya kalau di situ nah di situ jadi kan di situ nah kita makan dulu apa tuh nah kan di situ itu misalnya kan dahaga nih haus nih bila nyamuk minum dulu ya kalau nah jangan dirasakan di situ ya kan mau minum ya kalau dulu nah minum dulu barang kan sebelum tulak kan minum teh kah minum kopi kah nah teh lepas kah atau jangan banyak putih kah nah yang ada di situ nyaman ya kalau atau bisa sama banyak kan sambil minum untung minum kan sudah apa nah yang ke-10 azhar Jumat bagi jamaah artinya kan orang buta yang tak ada orang yang membawanya orang buta nih misalnya kan ada yang membawanya nah itu kan paksainya mau ya kalau kan buta nah di situ pada kawan apa-apa ya kalau lain orang melihat kita nih nah ini yang buta kan di situ nah bahar nah buta kasihan ya kalau nah di situ nah ya kalau di situ kasihan ya kan artinya kan nikmat Allah Ta'ala sebenarnya besar ini mata kita ini nah nikmat Allah Ta'ala sebenarnya artinya kan harga nilainya pian berapa aja mungkin karena kawan karena nilai harganya luar biasa nikmat Allah Ta'ala ini mata ini nah luar biasa mata ini matanya besar nah ini kan disunatkan pada hari Jumat itu mandi sebelum pergi ke masjid nah di situ ya kalau mandi dulu bagi nang kewajiban Jumat untuk laki-laki kan di situ kalau bini bang ada kewajiban di sholat nah artinya kan boleh juga mandinya di rumah kan misalnya pas setengah hari atau aja bang artinya kan mandi aja bagus kok mandi kan di situ nah di situ jadi kan bila nyano sebelum Jumat tuh mandi dulu ya kan artinya nawaitul ghusla an yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala artinya kan di situ lapas niatnya nih saja kok mandi di hari Jumat ya kalau nah sunat karena Allah Ta'ala bapak hala juga yang ada di situ mandi nyakawa kan di situ nah artinya kan mandi berniat mandi tuh artinya kan di situ bagus ya mandi itu kan mandi sunat nah bapak hala di situ bagi yang mendatangi Jumat jangan di situ nah yang kedua yaitu disunatkan pada hari Jumat itu membersihi badan daripada kotoran kalau kena datang pahumaan kah datang di kebun kah datang begawi di bangsau kah atau begawi apa pokoknya dikit-dikit tuh bersih dulu jangan kada bersih nah kada nyaman pin beribadah yang kada bersih ya kalau dibersihi dulu pakaian kah awak kah artinya kan bersih dulu bersih baju-baju beribadah hendak kano sembahyang berjamaah di masjid kah hendak ke majelis taklim kah hendak yasinan kah bersih mandi dulu jangan kada mandi kalau kawan kasihan mencium ya kalau kawan nih bawa harum mana itu jangan itu jangan situ kasihan anak siup ya kalau kawan mencium baunya nah di situ mandi juga bagus mandi artinya kan anak beribadah akan bagus supaya nyaman tenang pikiran kita juga kan di situ bila nang potong ada dikit-dikit bau-bau kan kita juga nang tapi karuan bikinan anak beribadah ya kalau ya kada usul kemudian kan di situ nah di situ nah betul pulang yang ketiga yaitu disunatkan pada hari Jumat itu memakai pakaian putih yang bersih ya kalau situ putih ya kalau nah kapan kita mau lah putih ya kalau di situ bagus putih itu yang sunat nah paling disukai Rasulullah kan putih nah yang disuruh lain pada warna putih ada Jepang Rasulullah makanya tapi jarang rata-rata putih karena kan putih itu bagus kan modalnya kan di situ nah itu pulang disunatkan pada hari Jumat itu yaitu mengerat kuku. Nah, yang keempat mengerat kuku ini memotong kuku. Nah, jadi memotong kuku itu kan ada caranya. Nah, jadi memotong kuku itu ada di dalam kitab Imam Ghazali, ada di kitab Bajuri. Nah, ada beberapa tata cara memotong kuku ini. Nah, karena sembarangan harinya aja yang baik apa? Hari Senin memotong kuku itu hari Kamis dan hari Jumat. Itu paling bagus tapi siang jangan malam kenapa malam kali karena melihat malamnya lah kalau tatap kuku kok tatap kulit jangan di situ nah di situ ya lah nah di situ artinya kan jadi kan mulai sini nah caranya kan semalam sudah saya prakteknya ya cara memotong kuku kan nah sudah lah nah kanan itu kiri kan kena nah itu batas pulangan di situ hanya kena kan yang kiri pulang nah di situ nah jadi memotong kuku bagus itu berhasil jangan kuku pinang panjang mana misalnya kan tapi ada kotor-kotorannya kada bagus kada baik ya kan kalau iblis sayang besarang itu saja kan
kalau iblis bersarang di situ, nah kan hati-hati di situ. Betul pulang disunatkan pada hari Jumat itu, nah yaitu yang kelima berbanyak-banyak ibadah di malamnya hingga siangnya. Nah, artinya kan disuruh ibadah misalnya kan maghrib malam tuh membaca apa, misalnya kan baca Yasin kah, Waqiah kah, Tabarakah, surah Kahfi kah, ya malam, atau kena siangnya bisa juga kan baca surah Kahfi kah atau Yasin apa itu. Nah yang paling baik kan amalan itu bagus kan, karena kan paling bagus hari Jumat itu kan amali itu kan bagus itu. Peringatan, hendaklah tiap-tiap orang Islam itu membersihkan hari Jumat dengan berbanyak ibadah seperti membaca Quran yang ada di situ. Nah, jangan Jumatnya bagus baca Quran kan di situ. Jangan ini Quran setahun sekali aja, bulan Ramadan aja, bakulut sampai ya kalau ada pinandum lagi lo namanya hurufnya sekali makan gaget ya langsung penting di situ titiknya kah ya lah. Nah, bisa hurufnya 6 bulatannya kah? Nah, hancur. Ini apa aja baca entah salah baca pulang. Artinya kan bisa katakan ya karena anu kan barangan saat tiap waktu tuh nyaman ya kalau artinya kan tiap sembahyang 5 waktu toh batuntung sembahyang baca Quran kena barangan ya kalau kada sa ayat sejus ya kalau barangan artinya asal ada di situ. Nah artinya kan Quran untung mana di situ Rasulullah meninggal Quran tinggal membaca dia berbaris sudah ya kalau di situ. Nah yang mana ya kalau di situ jangan setahun sekali bulan Ramadan ya kasihan Quran ya kalau di situ. Nah, karena kan luar biasa pahalanya di situ kan Quran itu membaca seayat itu dapat pahala kan luar biasa. Betul kan hari Jumat berbanyak itu membaca sholawat yang ada di situ. Nah, yang ada di situ malamnya misalkan sholawat ala Muhammad aja, misalkan Allahumma sholli ala Muhammad kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad kan, atau anak yang biasa kan, atau anak lagu ya Rabbi sholli ala Muhammad. Misalnya kan bisa juga ya, kan supaya semangat menanya kan di situ. Nah bisa juga kan selawat atau siang kan baca selawat kan pas anu kah misalnya kan menghadiri Jumat bisa juga sambil kan menunggu ada yang ajar nih misalnya kan baca selawat. Nah